Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran tematik. Tema ketiga, subtema pertama pembelajaran yang ketiga, mengelompokkan binatang kesayangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Keempat, membedakan nada tinggi dan nada rendah. Yuk sekarang kita buka buku tematik 4C kita halaman 40. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagu ini. Tentu kamu sudah tahu dong lagunya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu lagu wajib nasional yang menceritakan bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Negara Indonesia merupakan tanah air yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Dalam lagu tersebut juga tertuang janji setia warga negara, yaitu menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Salah satu cara menjunjung tinggi tanah air adalah dengan ikut berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dengan memelihara dan merawat binatang. Yuk kita membaca teks bacaan halaman 41 sampai 42. Kalian baca dulu ya. Sudah dibuka halaman 41? Nah, sekarang coba kalian baca bersama-sama halaman 41. Berlibur ke Ragunan. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Melati berlibur ke kebun binatang Ragunan yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan. Melati dan keluarganya menuju ke pintu masuk kebun binatang Ragunan. Mereka sudah menyiapkan tiket masuk kebun binatang yang berupa kartu Jack Card. Bintang dan Melati masuklah terlebih dahulu. Nanti Mentari masuk bersama ayah, kata Pak Sigit. Setelah mereka sampai di kebun binatang, Melati menanyakan kepada Bintang tentang berbagai hewan. Kak, kemarin aku sudah belajar tentang berbagai makanan hewan. Oh ya? Iya Kak. Melati, kamu tahu tidak bahwa hewan memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan penutup tubuhnya? Penutup tubuh itu apa Kak? Bu Rati memotong pembicaraan mereka. Bu Rati menjelaskan bahwa berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satu contoh penutup tubuh hewan adalah berupa bulu. Bulu merupakan penutup tubuh pada burung. Bulu melindungi kulit dari panas dan dingin. Apakah Melati tahu yang lainnya? Tanya Bu Rati. Tahu Bu, menurut Pak Yuda, ada hewan yang memiliki penutup tubuh berupa sisik. Sisik juga merupakan penutup tubuh hewan, contohnya pada reptil dan ikan.
Sisik ikan berguna sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu dan penguapan. Wah, hebat sekali Melati. Masih ada lagi hewan dengan penutup tubuh berupa rambut. Rambut merupakan penutup tubuh hewan mamalia. Tahukah kamu apakah hewan mamalia itu? Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Misalnya, kambing, kerbau, sapi, kuda, anjing, kucing, dan sebagainya. Pelindung kulit hewan ini adalah rambut yang berfungsi untuk melindungi kulit dari panas dan dingin. Betul sekali. Masih ada hewan dengan penutup tubuh berupa cangkang. Cangkang tersusun dari zat kapur. Zat kapur ini bersifat keras. Zat kapur yang keras berfungsi untuk melindungi tubuh yang lunak pada hewan tersebut. Contohnya pada siput dan kerang. Tak terasa waktu sudah siang. Bu Rati mengajak mereka makan siang bersama dengan bekal yang telah mereka bawa dari rumah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan bacaan pada halaman 42 sampai 43. Nomor 1. Pergi kemana keluarga Melati pada hari Minggu yang lalu? Coba kalian jawab dulu ya, menggunakan kalimat lengkap. Dan ini dia jawabannya. Nomor 2. Apa yang ditanyakan Melati kepada Bintang? Dan ini dia jawabannya. Nomor 3. Menurut Bu Rati, hewan apa saja yang memiliki penutup tubuh berupa sisik? Dan berikut jawabannya. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan hewan mamalia? Berikut ini adalah jawabannya. Yang kelima, apa yang melindungi tubuh siput? Dan ini adalah jawabannya. Nah, untuk halaman 42 sampai 43, anak-anak tetap menuliskan jawabannya ya di buku tematik menggunakan kalimat lengkap yang baik dan benar. Gunakan huruf kapital di awal kalimat dan jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Sekarang kita akan membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita lihat halaman 43. Yang pertama, pada kalimat langsung yang pertama, Pak Yuda berkata, Melati adalah anak yang pandai. Perhatikan, setelah kata Pak Yuda berkata sebagai pengawal, jangan lupa sebelum tanda kutip diberikan tanda koma. Lalu, pada kalimat langsungnya, Melati adalah anak yang pandai menggunakan awalan huruf kapital. Lalu, bagaimana kita membuatnya menjadi kalimat tidak langsung? Ingat ya, kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Sehingga dapat kita tulis,
Pak Yuda mengatakan bahwa Melati adalah anak yang pandai. Kemudian yang bawah, Rani mengatakan, hari ini saya piket kelas. Nah, untuk membuat kalimat tidak langsungnya, Rani mengatakan bahwa hari ini iya kata sayanya diganti jadi kata iya. Hari ini ia piket kelas. Nah, sekarang kita dapat menuliskan perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat halaman 43. Kalian bisa menuliskan perbedaannya. Yang pertama, untuk kalimat langsung ditulis di dalam tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung tidak ditulis dalam tanda petik. Yang kedua, susunan tetap tidak berkata tugas. Nah, untuk kalimat tidak langsung berkata tugas seperti bahwa, sebab, untuk, supaya, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk kalimat langsung, intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi. Untuk kalimat tidak langsung, intonasi kalimat mendatar atau menurun. Yang keempat, kata ganti pada kalimat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada kalimat tidak langsung, kata ganti pada kalimat yang dikutip mengalami perubahan. Seperti contohnya tadi, Rani mengatakan hari ini saya piket kelas. Kata sayanya dirubah menjadi kata iya. Berikutnya, berbentuk kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Sedangkan kalimat tidak langsung berbentuk kalimat berita saja. Nah, tugas hari ini adalah kalian membuat kalimat langsung dan tidak langsung pada halaman 44. Kalian boleh buat kalimat langsung apa saja, kemudian langsung kalian rubah menjadi kalimat tidak langsung. Kerjakan yang rapi di halaman 44. Kalau tidak muat, anak-anak boleh menulisnya di buku PS Tema. Kemudian, difoto yang jelas dan diupload di Google Classroom. Sekarang kita akan menggolongkan hewan berdasarkan penutup tubuh dan cara bergeraknya. Kita lihat gambar yang pertama pada halaman 45. Anak-anak bisa sambil menuliskannya pada tempat nomor 1 sampai 6. Nomor 1 ini adalah gambar burung. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya cara bergeraknya. Burung bergerak dengan cara terbang. Berikutnya adalah hewan. Ya, betul, ini adalah hewan ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Gambar yang ketiga adalah gambar buaya. Buaya bergerak dengan cara merayap. Yang keempat adalah gambar kuda. Kuda bergerak dengan cara berjalan. Yang kelima adalah gambar ular. Ular bergerak dengan cara melata. Dan yang terakhir adalah gambar katak. Katak bergerak dengan cara melompat. Sekarang kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Kalian bisa tulis pada halaman 47. Nah, gambar yang pertama.
Ini gambar hewan apa? Ya, ini adalah gambar hewan singa. Jadi pada halaman 47 kalian bisa tuliskan nama hewannya. Kemudian penutup tubuhnya adalah rambut, bukan bulu ya, rambut. Dan cara bergeraknya dengan cara berjalan. Yang kedua adalah gambar buaya. Penutup tubuhnya adalah sisik dan cara bergeraknya dengan cara merayap. Yang ketiga adalah gambar hewan burung. Nah, ini baru penutup tubuhnya namanya bulu. Sedangkan cara bergeraknya dengan cara terbang. Yang berikutnya adalah gambar siput. Nama penutup tubuhnya adalah cangkang dan bergeraknya dengan cara melata. Ingat ya, ada perbedaan antara merayap dan melata. Kalau melata itu bergeraknya menggunakan perut. Berikutnya adalah gambar hewan ayam. Nah, penutup tubuhnya adalah bulu dan cara bergeraknya adalah dengan cara berjalan. Berikutnya adalah lumba-lumba. Bukan ikan lumba-lumba ya. Ini adalah lumba-lumba. Penutup tubuhnya adalah kulit dan cara bergeraknya dengan cara berenang. Lumba-lumba tergolong hewan mamalia yang hidupnya di air dengan cara berenang. Berikutnya adalah kucing. Kucing penutup tubuhnya adalah rambut. Cara bergeraknya dengan cara berjalan. Yang berikutnya adalah gambar gajah. Penutup tubuhnya adalah rambut dan cara bergeraknya dengan cara berjalan. Yang terakhir ini adalah gambar ular. Penutup tubuhnya adalah sisik. Nah, cara bergeraknya menggunakan perut nih. Maka cara bergeraknya adalah dengan cara melata. Sekarang kita akan membedakan nada tinggi dan nada rendah. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas nada tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nada rendah. Sekarang coba anak-anak lihat halaman 48 ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar nada tinggi. Nada tinggi itu ciri-cirinya adalah di atas not terdapat tanda titik. Nah, itu berarti adalah nada tinggi. Nah, pada teks lagu di atas yang kalian lihat terdapat tanda titik di bawah notasi angka. Tanda titik di bawah notasi angka menunjukkan not tersebut dinyanyikan dengan nada rendah. Sedangkan tanda titik di atas notasi angka, notnya dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, coba kita lihat. Kita lihat lagu Garuda Pancasila. Sekarang ibu coba akan nyanyikan menggunakan notnya. Sol, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, re. Sol, sol, re, mi, fa, mi, re, do, sol, sol, la, si, do. Nah, coba kalian lihat nada sol. Nada sol itu ada tanda titik di bawahnya sehingga dinyanyikan dengan nada yang lebih rendah. Nah, sekarang kalian boleh nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Besok ada tugas kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Boleh lagu dari Sabang sampai Merauke, boleh juga nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini kalian latihan dulu, besok mulai bisa diupload videonya. Nanti ibu akan berikan di kolom Google Classroom.
Nah, baik. Nah, demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa putar ulang kembali videonya. Jika ingin menuliskan tugas atau jawaban pada buku tematik, anak-anak bisa pause dulu videonya, kemudian tuliskan yang rapi di buku tematik. Tetap dikerjakan, tetap ditulis sebagai bahan belajar untuk kalian PH ataupun PTS. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.